Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Aminah Ali dari kelas Biologi C dengan NIM 2106021100063 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Munir Abidin Magister Agama. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Seperti ini, saya susun untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Topik yang akan saya bahas yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan tipe kepemimpinannya. 632 sampai 634 Masehi. Sejarah peradaban Islam. Di sini saya merangkum materi Abu Bakar As-Siddiq dan tipe kepemimpinannya menjadi 4 topik pembahasan. Dalam daftar isi yang pertama, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, alasan dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Yang ketiga, peran Abu Bakar As-Siddiq dalam Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, materi topik yang pertama yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Next slide, yaitu nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yaitu Ummu al-Khair Salma binti Sahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibu beliau berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi kunyah atau nama panggilan yaitu Abu Quhafah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar yaitu Abu. Imam Tohari menyebutkan dari jalur Ibnu Luhaitah bahwa anak-anak Abu Quhafah ada 3, yaitu yang pertama Abu, yang kedua Abu Quhafah, dan yang ketiga Atik atau Abu Bakar, yang kedua Mu'tak, dan yang ketiga Utai. Selanjutnya ada karakter fisik dan akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq. Karakter fisik Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih. Aisyah menerangkan karakter bapaknya. Beliau berkulit putih, kurus, tipis di kedua pelipisnya, kecil di pinggangnya sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berbening lebar, tidak bisa bersajak, dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai henna maupun kotak. Begitulah karakter fisik beliau. Wallahu a'lam. Selanjutnya yaitu karakter fisik dan akhlaknya. Ini tentang akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting, banyak toleransi, penyabar, memiliki azimah atau keinginan keras, tapi saling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka. Sangat bertawakal pada Allah SWT dan yakin dengan segala janjinya, bersifat warok dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah, semoga Allah meridhoinya. Pada bahasan berikutnya akan diterangkan secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini.
Selanjutnya yaitu keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam, yaitu tergolong dalam as-sabiqun al-awwalun. Walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. Adapun dari golongan anak-anak, Ali adalah yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Harithah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak. Ternyata, keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya. Karena kedudukan yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah dengan keislamannya, maka beberapa tokoh besar turut masuk Islam mengikutinya, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya yaitu keislaman Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya. Pada awal keislamannya, beliau menginfakkan jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham. Beliau juga banyak memerdekakan budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah seperti Bilal bin Rabah. Beliau selalu mengiringi Rasulullah selama di Mekah, bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hijrah sehingga sampai di kota Madinah. Samping itu, beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah, yaitu Perang Badar, Uhud, Khandaq, menaklukkan kota Mekah, Hunain maupun peperangan di Tabuk. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu alasan dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Ini saya telah merangkum alasan-alasan mengapa Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad memilih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lainnya memilih Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, penyelamat Islam dari kehancuran karena beliau telah berhasil mengembalikan umat-umat Islam yang telah bercerai-berai karena setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, beliau berhasil perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Yang keempat, sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Yang kelima, dipercaya oleh rakyat sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang sangat percaya. Yang keenam, sangat dermawan. Yang ketujuh, Abu Bakar adalah sahabat yang paling taat perintah Rasulullah, maka ia dijadikan imam sholat jamaah. Yang terakhir yaitu Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Kita beralih ke topik yang ketiga, yaitu peran Abu Bakar As-Siddiq dalam Khulafaur Rasyidin. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, cukup terbilang banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah atau perang melawan pemberontakan. Selain itu, berikut ini mengenai peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Berikut yaitu peran-peran Abu Bakar dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Peran ini sudah dibawa sampai saat ini dalam pemerintahan.
Yang keempat, membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Yang kelima, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Yang keenam, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Jadi, mushaf Al-Quran yang kita gunakan sehari-hari itu adalah salah satu peran Abu Bakar As-Siddiq ketika masih menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh, menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun paripurna serta memperbudayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Yang kedelapan itu adalah sumber yang saya dapatkan, yaitu Sufi Turunan Sejarah Peradaban Islam. Materi yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, itu materi yang keempat. Gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tegas dan bijaksana. Tipe kepemimpinan Abu Bakar adalah tegas dan bijaksana. Ketegasan dan kebijaksanaannya ini terlihat dari langkah-langkah yang ia ambil dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, golongan mereka yang murtad, dan juga mereka yang mengaku sebagai nabi rasul. Selanjutnya, topik pertama pada tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Itu masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi, naudzubillah, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar pembayaran zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi Muhammad menggoyahkan iman mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang yang memberontak akan Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Itu adalah orang yang tidak mantap terhadap ajaran ini, itu adalah orang yang tidak mantap terhadap keyakinannya pada Islam. Selanjutnya, masalah nabi palsu sebenarnya telah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tetapi kewibawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya. Masalah pemberontakan telah disebabkan oleh anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian dibuat bersama Nabi secara pribadi, dan perjanjian tersebut berakhir dengan wafatnya beliau. Mereka menganggap tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru, sedangkan orang-orang yang ingkar membayar zakat hanyalah mereka yang iman yang lemah akan imannya. Mereka tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat itu adalah upeti yang tidak patut diwajibkan atas setiap orang yang merdeka. Hal ini terjadi karena menurut adat kebiasaan orang Arab, mereka itu tidak mau tunduk pada siapapun selain orang yang memegang kekuasaan keagamaan. Selanjutnya, ada cerita pembuktian bahwa Nabi Muhammad tegas dan bijaksana, yaitu melakukan ekspansi ke daerah Irak Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Shuraih bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Jabal pada tahun 634 Masehi. Akan tetapi, tentara Islam yang menuju Suriah, kecuali pasukan Amr bin As, mengalami kesulitan karena pihak lawannya, yaitu tentara Bizantium, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perang yang jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah, dan kepadanya diserai tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid mematuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi sayangnya kemenangan itu tidak sempat dihasilkan oleh Abu Bakar. Karena ketika pertempuran itu
sedang berkecamuk, beliau jatuh sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Jadi dulu itu ayat-ayat Al-Quran seperti mushaf-mushaf, lembaran-lembarannya itu berjajaran di mana-mana dan tidak terurus. Usaha ini beliau lakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya beliau agak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi Umar banyak mengemukakan alasan mengapa terjadi kumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Di antara alasannya adalah bahwa hanya sahabat menghafal Al-Quran yang gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Pada akhirnya, Abu Bakar menyetujui alasan atau ide tersebut. Selanjutnya, ia menugaskan Zaid bin Thabit untuk berupaya meneladani beliau berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu, ia membentuk lembaga Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan negara. Pengelolaan diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari Amin al-Ummah atau kepercayaan ummah. Ini yang terakhir, yaitu pada masa Abu Bakar, kegiatan Bait al-Mal masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal Abu Bakar menjadi khalifah, dia memberikan 10 dirham kepada setiap orang. Lalu pada tahap kedua, dia memberikan 20 dirham untuk perorangan. Fungsi Bait al-Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab guna terpeliharanya kepentingan umum. Bait al-Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, beliau tidak mengizinkan pemasukan atau pengeluaran dari Bait al-Mal ini berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selain mendirikan Bait al-Mal, dia juga mendirikan lembaga peradilan yang ketuanya diserahkan pada Umar bin Khattab. Sumber ini saya dapatkan dari Ensiklopedia Islam. Begitulah cerita-cerita tipe yang membuktikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang tegas dan bijaksana, seperti memerangi orang-orang yang belum zakat, golongan mereka yang murtad, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.